Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Nanda dari jurusan S1 Manajemen. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan hasil resume saya tentang evaluasi PKKMB dari Unila pada tanggal 15 sampai 19 Agustus 2022. Mari kita mulai. Materi pertama, hari pertama. Peran Kepolisian Republik Indonesia dalam mengatasi kejahatan digital. Pokok pembahasan. 1. Membahas tentang UU ITE. 2. Contoh pasal yang berlaku. 3. Tujuan pemanfaatan teknologi informasi. 4. Contoh pelanggaran hukum di dunia maya. 5. Tips dan trik agar terhindar dari jeratan hukum UU ITE. Materi kedua, hari pertama. Pengembangan karakter mahasiswa sebagai intelektual dan anti kekerasan. Pokok pembahasan. 1. Membahas tentang bullying. 2. Tempat atau lokasi bullying dapat terjadi. 3. Jenis-jenis bullying. 4. Tanggung jawab kita sebagai generasi muda. 5. Fenomena patologi sosial. Materi ketiga, hari pertama, yang berjudulkan penguatan karakter mahasiswa. Dalam materi ini terdapat 3 pokok pembahasan, yaitu tujuan dari pembangunan karakter, peran dan fungsi dari kearifan lokal dalam membangun nilai-nilai keindonesiaan dalam diri sendiri, 3. Menjaga dan melestarikan budaya bangsa Indonesia. Materi pertama, hari kedua, berjudulkan Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Dalam materi pertama hari kedua ini, terdapat 5 pokok pembahasan, yaitu visi Indonesia untuk tahun 2045, 4 pilar pendukung visi Indonesia, tantangan di dalamnya, indikator profil Pancasila, dan tujuan merdeka belajar dan hak mahasiswa. Materi kedua, hari kedua, berjudulkan Kesadaran Hidup, Manajemen Resiko, dan Kampus Sehat. Dalam materi ini terdapat 3 pokok pembahasan. Yang pertama, membahas tentang lingkungan hidup, permasalahannya dan pengelolaan lingkungannya. Kedua, upaya Unila dalam menciptakan kampus sehat. Ketiga, manajemen risiko. Materi ketiga, hari ketiga, berjudulkan Etika dan Norma Kehidupan Kampus. Dalam materi ini terdapat 6 pokok pembahasan. Yang pertama, membahas tentang mahasiswa. 2. Cara menjadi mahasiswa yang ideal. 3. Tujuan kuliah. 4. Tipe karakter mahasiswa. 5. Karakteristik yang harus dimiliki mahasiswa ideal. 6. Kekerasan seksual. Materi keempat, hari kedua, berjudulkan Perguruan Tinggi di Era Revolusi, Industri 4.0 dan Kehidupan Kampus pada Masa Pandemi. Materi ini terdapat 3 pokok pembahasan. Yang pertama, ICT Staging Universitas Lampung. 2. Tantangan bagi Universitas Lampung. 3. Infrastruktur dan fasilitas yang diperuntukkan bagi mahasiswa. Pada materi pertama, hari ketiga ini, berjudulkan Peraturan Akademik dan Plagiarisme. Pada materi ini terdapat 8 pokok pembahasan. 1. Sistem pendidikan tinggi yang bermutu. 2. 8 kegiatan pembelajaran di luar kampus. Yang ketiga, kategori putus studi. 4. Ringkasan proses studi. 5. Pertemuan awal perkuliahan. 6. Syarat mengikuti UAS. 7. Kecurangan akademik. 8. Pengertian plagiarisme. Materi kedua hari ketiga berjudulkan Kode Etik dan Fasilitas Mahasiswa. Pada materi ini hanya terdapat 2 pokok pembahasan. Yang paling penting, yang pertama kode etik atau peraturan kemahasiswaan, yang kedua fasilitas-fasilitas di FEB. Pada materi ketiga, hari ketiga ini berjudulkan Hak dan Kewajiban Mahasiswa, Kegiatan Mahasiswa, dan Program Kreativitas Mahasiswa. Materi ini terdapat 7 pokok pembahasan. Yang pertama, hak-hak mahasiswa, kewajiban mahasiswa, larangan mahasiswa, kegiatan kemahasiswaan, penghargaan kemahasiswaan, PKM, PKMI, PKK Ormawa. 7. Konversi SKS dalam PKM. Pada hari keempat ini hanya terdapat 1 materi, yaitu Bursa Efek Indonesia yang akan disampaikan oleh Bapak Hendy Prayogi selaku Kepala Kantor Bursa Efek Indonesia. Pada materi ini hanya terdapat 3 pokok pembahasan yang tidak lain adalah pengalaman Pak Hendy mengenai investasi, mengapa perlu berinvestasi, resiko apa yang terdapat dalam saham.
Demikian hasil resume yang dapat saya sampaikan. Kesan saya pada kegiatan PKKMB ini sangatlah bagus, dikarenakan maba yang mengikuti kegiatan ini dapat mengenal kampusnya serta lembaga-lembaga yang ada di dalamnya lebih jauh lagi. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.